situasi dan kondisi di alun-alun saat ini. Saat ini para pendekar dari berbagai perguruan sedang adu kesaktian dan teknik permainan silatnya. Hampir dari seluruh perguruan silat yang ada di Madiun turun ke Geladak. Hanya beberapa perguruan yang tidak mengikuti pencakdor tersebut. Perguruan yang sudah terdaftar di Induk Pencak Silat Fusi tidak mengikuti. Tapi, Mas Sutomo, sepertinya kali ini kita harus ikut serta dalam pertarungan tersebut. Hal apa yang membuat kita harus bertarung di pertandingan silat yang tidak resmi? Dia menantang semua pendekar yang ada di bumi kandung Madiun. Aku menantang seluruh pendekar dan perguruan yang ada di bumi Madiun ini. Jika sampai matahari terbenam tidak ada yang mengalahkanku, maka seluruh perguruan tidak boleh mengembangkan di luar Madiun. Namanya adalah Raden Mas Subojo. Para santrinya memanggil dengan sebutan Syekh Ulan. Untuk itu kita harus mengirim salah satu pendekar PSHT untuk melawannya. Badini, menurut sampeyan siapa yang pantas untuk mengemban tugas ini? Sebentar lagi para warga akan berkumpul di sini, Kang Mas. Di antaranya ada seorang yang sangat mumpuni. Dia baru saja menyelesaikan tirakatnya. Saya yakin dengan keilmuannya dia bisa dengan mudah untuk mengalahkan Sukojo. Saudara-saudaraku semua, saat ini seorang jawara yang tak terkalahkan berdiri di Geladak, menantang semua pendekar di Madiun. Apabila sampai matahari terbenam, tidak seorang pun mengalahkannya, maka seluruh perguruan tidak dapat mengembangkan di luar Madiun. Siapa yang sanggup menerima tantangan Syekh Ulan ini? Jika diizinkan, saya siap untuk naik ke Geladak, tapi dengan syarat, hanya saya sendiri yang berangkat ke sana. Dimas Imam, saya dan para sesepuh merestui. Tapi sebelum berangkat ikutlah ke belakang dengan Badini. Ini akan menjadi duel kadipdayaan. Kanjeng Ibu, saya meminta restu. Ibu merestui anakku. Hati-hati. Minta perlindungan dengan Gusti Allah. Dek Maji, sebelum aku berangkat, aku ingin menitipkan keris Kiai Sengkelat kepada sampeyan. Sampai di sini saja mengantar saya. Saya mohon doa pangestu panjenengan semua. Baiklah saudaraku Imam, kami sebagai mas-mas akan mendoakanmu dari sini. Semoga apa yang sudah sampean dapat di PSHT bisa sampean gunakan dengan bijak. Ingatlah Imam, jangan pernah kesombongan menguasai dirimu. Gunakan kejernihan batin. Meluruk tanpa bulu, menang tanpa ngasorake. Kang Mas Sutomo, Kang Mas Irsyad, Kang Mas Badini, restu panjenengan semua akan menjadi jimat kasekten yang selalu menerangi setiap langkah saya. Saudaraku, ternyata masih ada pendekar di tanah Madiun ini yang memiliki nyali. Aku sudah mendengar semuanya. Mari kita akhiri semuanya di sini. Tapi sebelum kita mulai, aku pun punya syarat untukmu. Kalau Andika kalah, semua santri sampean harus ikut di organisasi saya, PSHT.
Aku menerima syarat yang kamu ajukan, saudaraku. Mari kita buktikan di sini siapa yang lebih unggul. Kenapa badanku tidak bisa bergerak? Apa yang salah? Apakah aku akan kalah di sini? Bagaimana Raden Sukoco? Bangunlah. Aku menyerah. Aku mengakui kekalahanku. Aku sangat tidak menyangka pertarungan ini sangat cepat. Akan panjenengan membuat tubuhku tidak bisa digerakkan. Sadarlah Syekh Wulan. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri. Kali ini aku benar-benar mengakui kesaktian panjenengan. Raden Mas Imam Kusupangat, pendekar pilih tanding dari PSHT. Mas Imam menang. Iya, sekali tendang langsung geblak. Mas Imam kok dilawan? Belum tahu aja dia. Kalau PSHT sudah turun gunung, bubar semuanya. Kita lihat saja, apakah Sukoco masih berani berulah. Saudaraku semua, saya perlu mengingatkan satu hal pada sampean semua. Kita boleh senang, kita boleh bangga, karena kemenangan saudara kita atas tantangan Syekh Wulan. Tapi jangan sampai kemenangan tersebut lantas membuat kita menjadi sombong. Itu dapat mengotori hati dan pikiran kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa atas kejadian ini, perguruan lain lebih kecil dan lebih lemah dari PSHT. Bukankah kita semua sudah memahami bahwa sesungguhnya tidak ada yang menjadi atau merasa lebih dari yang lain? Sopo wong kang dipangeston di panguwasaning jagat bakal tinemu selamat kanthi raharjo. Ambil pelajaran dari kejadian ini, jadikan sebagai jalan menuju ke kebijaksanaan, agar bisa ditiru oleh saudara muda kita kelak. Gimana kabarnya Raden Mas Sukoco? Apa sampean kesini mau ngajak gelut lagi? Saya kapok, Raden Mas Imam. Saya kesini mau silaturahmi, Raden. Baiklah Raden, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin menggali keilmuan dari panjenengan. Saya itu tidak punya ilmu apa-apa Raden. Sebelum santri-santri saya mengikuti latihan di PSHT, saya ingin tahu sedikit dasar keilmuan dari SHT. Nanti santri sampean juga tahu apa itu SHT, asalkan tekun dalam latihan. Betul, Raden. Hanya saja saya masih penasaran. Yang sampean pakai buat mengalahkan saya apakah ilmu dari SH? Di SHT tidak ada ilmu di dalamnya, tapi semua ilmu ada di SHT.
Lalu mengapa PSHT sangat optimis kalau akan terus jaya selama matahari bersinar dan bumi dipijak manusia? Selama manusia masih ingat akan tingginya kebesaran Tuhan dan manusia sadar akan rendahnya derajat manusia di mata Tuhannya, maka PSHT akan terus ada dengan atau tanpa induk organisasinya. Karena sejatinya, Setia Hati Teratai bukan hanya sekedar lembaga atau organisasi, melainkan sebuah pemahaman tentang ketuhanan, serta pelajaran hidup tentang manusia dan alam semesta. Kenapa harus setia hati? Allah menciptakan hati, dan Allah jadikan hati tempat untuk mengenalnya, mencintainya, dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Itulah singgasana bagi sifat-sifat kemuliaannya. Dan hati merupakan tempat bersemayamnya keyakinan terhadap sifat Allah, Gusti Kang Moho Agung. Tapi, jika di dalam hati tidak ada makrifah dan cinta kepada Pangeran, cahaya tidak akan pernah memasukinya, kegelapan dan kesempitan akan menggerogotinya. Lalu apa pentingnya bagi orang lain di luar dari PSHT? Idkhulus surur fi qalbi ikhwan, membahagiakan hati orang lain. Afdoli a'mal idkhulus surur 'alal mu'min. Amalan yang paling utama adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin. Bukankah di Islam diajarkan seperti itu? Di PSHT pun sama. Ojo sok gampang gawe susah ing liyan, opo alane gawe seneng ing liyan. Bagaimana jika ada anggota dari panjenengan yang ternyata tidak sesuai dengan ajaran Setia Hati Teratai, menjadi arogan, menjadi sok jago? Jika dia sadar bahwa dia orang Setia Hati Teratai, harusnya malu. Aku sendiri sudah mencontohkan sikap seorang kesatria, datang menghadapi panjenengan sendiri, tanpa saudara bahkan sesepuhku. Itulah bentuk pengamalan dari ngeluruk tanpa polo, menang tanpa ngasorake. Jika di masa depan, citra PSHT buruk di masyarakat, bagaimana pandangan panjenengan? Siapa yang salah? Nanti ada zaman di mana semua orang mudah sekali menghakimi, tidak lagi objektif, tergantung suka dan tidak suka. Mereka memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, tapi pendidikannya tidak membawa mereka pada sikap yang bijaksana. Tanggung jawab para pemimpin PSHT pada era itu sangatlah berat. Mereka harus mendidik dan mencontohkan hal tentang kebaikan dan kebenaran, sedangkan kebanyakan dari mereka masih terjebak dalam ego dan gengsi. Apakah ke depan PSHT akan mengalami penurunan kualitas, kemunduran atau bahkan kehancuran? PSHT akan tetap jaya dan bahkan sangat berkembang ke depannya. Meskipun tidak semua warga PSHT sesuai dengan ekspektasi masyarakat maupun para sesepuh, nanti seiring perjalanan hidup yang dilewati akan membawa pada jalan kebenaran yang hakiki. Karena pada dasarnya para warga PSHT telah diikat oleh kebaikan dan kebenaran yang mengikat secara sakral dan sangat kuat di hati sanubari. Kalau panjenengan bertemu dengan para warga muda penerus organisasi panjenengan, apa yang akan panjenengan berikan? Bukan memberi, justru aku akan meminta kepada saudara mudaku untuk menjaga organisasi Setia Hati Teratai, baik dari pandangan negatif masyarakat maupun kehancuran yang akan terjadi dari dalam organisasi sendiri. Jangan merasa paling benar, karena kebenaran yang paling benar adalah milik Yang Maha Benar.